Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wassohbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saudaraku yang berbahagia, malah pertama-tama kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas hidayah dan inayahnya, karena hanya berkat rahmat dan nikmatnya, kita alhamdulillah dari kita menjelang tidur sampai mau tidur, kita pun selalu mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat tersebut kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari berupa ibadah dan di jalan tobatnya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, salat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga beliau, bersama para sahabat beliau, bersama para tabi'in, tabi'in, bahkan pada para pecinta beliau di akhir zaman, dengan sebuah harapan nanti di padang mahsyar kita di saat di depan Allah Ta'ala, yang mana kita harus mempertanggungjawabkan amal ibadah kita selama di dunia. Mudah-mudahan Rasulullah SAW memberikan yaitu syafaat Rasulullah SAW. Amin. Baik saudaraku yang berbahagia rahimakumullah, yang telah kita bahas tadi bahwasanya Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah. Nah saudaraku yang berbahagia, bila mana ibadah ini kita kategorikan sebagai tubuh, maka tubuh itu pun juga harus memerlukan ruh. Tubuh walaupun dia kuat, tubuh walaupun dia cantik, tubuh walaupun dia tampan, gagah dan perkasa, tapi kalau tidak ada ruhnya, maka tubuh tersebut pun tidak ada gunanya, mati. Maka teman-teman, ibadah juga begitu. Ibadah juga memerlukan ruh, yang mana ruh ibadah adalah ikhlas. Nah, ibadah dengan ikhlas, maka ibadah kita pun akan diterima oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau ibadah tanpa dengan rasa ikhlas, dengan riya, dengan sombong, niat pamer, dan lain sebagainya, maka sirnalah, hanguslah, musnahlah pahala-pahala ibadah mereka tersebut. Nah saudaraku yang berbahagia, ikhlas ini terletak di mana? Ikhlas ini terletak di dalam hati kita, yaitu niat. Innama amalu bin niat. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus tergantung dari niatnya. Nah saudaraku yang berbahagia, niat itu di dalam hati. Maka seandainya kalau kita itu berbicara masalah hati teman-teman, maka dari kitab Al-Kabair, dari karangan Syekh Imam Abi Al-Hasan Muhammad bin Abdul Wahab, di mana beliau itu membagi dalam kitab tersebut, hati itu dibagi menjadi tiga. Kolbun itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kolbunnya orang-orang mukmin, hatinya orang-orang mukmin, yang disebut dengan kolbun ajrad. Dengan kolbun ajrad atau kolbun yang benar-benar jernih, itu selalu ia mendapatkan hidayah, selalu mendapatkan nasihat dari Allah Ta'ala. Nah saudaraku yang berbahagia, di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam kita Imam Al-Ghazali, beliau berkata bahwasanya hati itu adalah laksana kaca. Seandainya kaca ini kita sering benar-benar untuk membersihkan dari noda-noda, sering kita merawat jangan sampai kena kotoran dan lain sebagainya, maka kaca itu pun akan bening, jernih, bila mana ditembus dengan cahaya apapun pasti akan tembus. Begitu pula dengan hati yang atau disebutkan kalbun ajrad, hati orang-orang mukmin, hati orang yang solih, dia selalu membersihkan hati mereka dengan zikir kepada Allah Ta'ala, dengan istighfar dan lain sebagainya. Maka saudaraku yang berbahagia, dia orang yang beriman, orang-orang yang mukmin atau orang-orang yang solih, maka dengan segala sesuatunya ini dia tuh hidup dengan tenang, dengan damai, karena mereka tahu bahwa semuanya kehendaknya Allah Ta'ala. Maka nasihat apapun itu pasti akan merasuk dalam sanubari dia, entah itu nasihat dari luar ataupun nasihat dari dalam.
Nasihat dari luar itu terbagi menjadi dua. Nasihat dari Allah dan Rasulnya, juga nasihat dari lingkungannya. Baik, nasihat dari Allah, di mana firman ini sudah banyak sekali, sekitar 6.666 ayat yang dikumpulkan menjadi 30 juz. Dari 30 juz ini pun dikitabkan menjadi satu kitab yang disebut dengan Al-Quran. Maka ini adalah firman-firman Allah, nasihat-nasihat dari Allah. Sedangkan Al-Quran ini pun diterjemahkan oleh Rasulullah SAW, baik dengan ucapan beliau, baik dengan perilaku atau tingkah laku beliau, bahkan dengan diamnya beliau adalah ini juga nasihat untuk kita yang disebut dengan hadis. Saudaraku yang berbahagia, sedangkan nasihat yang di luar dari lainnya dari lingkungan hidup kita. Maka seandainya orang yang solih ingin dia itu takziah, melawat orang yang meninggal, ia memandikan, ia membungkus mayat itu dengan kain kafan, dengan 2 belah kain kafan. Setelah itu ia menggotongnya, mengiringkan untuk mengantarkan ke tempat yang terakhir. Dan setelah itu kubur ini sudah disiapkan dan mayat dimasukkan dan diuruki dengan tanah. Maka orang soleh ini pun merasa itu mendapatkan nasihat pula. Sekarang ini saya memandikan teman saya. Sekarang ini saya membungkus teman saya dengan 2 belah kain ini. Dengan ini saya tandu kawan saya, dan setelah itu saya iringkan, saya antar ke makam, dan sekarang saya uruki dengan tanah. Oh, seandainya nanti saya juga mati akan seperti ini, dan saya pun harus bersiap-siap untuk mencari bekal kematian. Ini adalah sebuah nasihat, teman-teman. Nah, inilah orang-orang yang soleh, orang-orang yang tenang dalam hidupnya. Qalbun ajrad. Yang kedua adalah qalbun aglaf. Qalbun aglaf adalah hati yang mati. Khoswatul qalbi yang kita sebut-sebut, hati yang sangat keras, hati yang benar-benar membaja, yang dimana setiap nasihat ini pun mental, entah itu dari luar, entah dari dalam dirinya sendiri. Baik ia mendapatkan nasihat-nasihat dari luar, entah itu dari fatwa-fatwa ulama, dari para nasihat-nasihat orang-orang cendekiawan, dari orang-orang nasihatnya orang pinter, ustadz dan lain sebagainya, itu tidak akan masuk dalam hati sanubarinya. Apalagi kalau dengan Al-Quran, dia dengan Al-Quran dia itu seperti kepanasan. Dia mendengarkan nasihat antara masalah hadis dan lain sebagainya, dia itu malah tertawa. Apalagi dengan nasihat dalam dirinya sendiri. Orang-orang yang sudah mendapatkan nasihat dalam dirinya sendiri, teman-teman, itu apa sih sebenarnya? Ternyata rambut ini sudah memutih, antara mata ini sudah lamur, sudah tidak melihat apa-apa, kabur sudah. Dan setelah itu gigi satu persatu pamit untuk undur, gugur, dan akhirnya dia pun tidak hanya bisa berkumur-kumur, makanya hanya makan bubur. Nah, orang-orang inilah seharusnya yang mempunyai hati yang jernih seperti qalbun ajar tadi. Oh, berarti sekarang ini saya sudah tua, bahwasanya nanti ini saya juga akan menyusul teman saya yang kemarin saya kebumikan. Itu kalau hati orang yang bagus. Tapi kalau hati aglaf, qalbun aglaf, tempatnya orang kafir, maka ini semuanya bukan nasihat, teman-teman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bab yang ketiga adalah qalbun marid. Maka di dalam kitab Al-Kabair disebut dengan qalbun marid. Qalbun marid ini pun dibagi menjadi dua, yaitu qalbun mangkus dan qalbun masifah. Qalbun musafah. Qalbun yaitu mangkus adalah hati yang terbalik-balik. Hati yang terbalik. Memang dia sholat, tapi di dalam hatinya ia mengingkari sholat. Memang ia ikut puasa, tapi ia mengingkari dalam puasanya tersebut. Contohnya ia dalam sholat, kenapa saya itu harus jengkulitan-jengkulitan seperti ini? Kenapa saya itu harus menyembah Ka'bah? Ya, cuman ngikut-ngikutan, teman-teman, tidak punya pendirian. Begitu pula dengan hati yang musafaf, yaitu hati yang musafaf adalah hati yang tertarik-tarik. Dimana kalau dia itu bergaul dengan orang jahat, dia ngikut jahat. Kalau dia itu bergaul dengan orang yang baik, dia ngikut baik. Contohnya seperti apa? Tauge, seperti cambah. Cambah ini, teman-teman, kalau ada soto ngikut aja masuk ke soto. Cambah dalam orang di mangkok bakso, dia ngikut ke bakso. Cambah kalau di karedok atau rujak tersebut, dia juga ngikut. Kemana-mana ngikut. Jadi orang ini tidak punya pendirian. Nah, inilah, teman-teman, dari 3 hati yang dimaksud dengan di dalam kitab Al-Kabair. Saudaraku yang berbahagia, rahimakumullah, sebenarnya Allah itu tidak memandang hambanya ini entah hartanya, entah tampannya, entah cantiknya. Itulah kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tetapi Allah ini hanya memandang hati. Islam, teman-teman, disebarkan oleh Rasulullah SAW sudah melewati dari diskriminasi ras,
melewati dari strata ekonomi, melewati dari tingkat akademis, melewati geografis dan etnis. Yang artinya Islam tidak memandang strata ekonomi, entah itu orang yang kaya atau orang yang miskin, sama yang dipandang oleh Allah adalah hatinya. Allah tidak memandang dalam tingkat akademis, apakah dia sekolah, berpendidikan, ataupun orang yang biasa kuli, biasa-biasa teman-teman, tidak memandang kepandaian orang tersebut, tetapi memandang hati hambanya tersebut. Allah juga tidak melihat geografis dari mana dia, apakah dari Indonesia, dari Belanda, dari manapun. Kalau hatinya memang benar-benar bersih, Allah mencintai hamba tersebut. Dan Allah tidak memandang dari etnis, dari warna kulit, apa kulit dia itu hitam atau putih atau coklat atau abu-abu. Allah tidak memandang kulit atau rupa seseorang, tapi sekali lagi Allah memandang hati kita. Maka teman-teman yang berbahagia, dalam kesempatan yang sangat singkat ini, mari kita jaga hati kita. Mari kita bersihkan hati kita, agar hati kita ini tidak dimasuki oleh nafsu-nafsu, oleh bisikan-bisikan setan yang adu mubin, sebagai musuh yang nyata bagi kita. Baiklah, keterbatasan waktu, maka hanya ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan hati kita ini terjaga dan selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, perbaruilah imanmu, yang mana iman ini terletak dalam hati teman-teman. Maka para sahabat bertanya, bagaimana caranya ya Rasul? Jadidu imanikum biqauli la ilaha illallah. Perbaruilah imanmu dengan kalimat atau perbanyak dengan ucapan la ilaha illallah. Maka teman-teman, hanya ini yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, itu karena kebodohan saya. Terima kasih atas segala perhatian. Bila mana banyak yang benar, itu semuanya mutlak dari Allah Ta'ala. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.